senior, ini juga apa namanya, konco ngopi. Masuk. Maksudnya untuk mengurangi Pengeluaran ya. pengeluaran. Oke. Jadi gajinya utuh. Saya kembangkan di Kediri ini tidak bisa, Mas. Saya nanam cabai itu malah puter. Kalau orang Jawa bilang itu. Diiling sih, Bos. Oke. Kita ngopi sambil ngobrol, Mikobar Mas Daton. mikoba. Minum kopi bareng. Minum kopi bareng walaupun terkadang kita ngopi di warung. Tapi hari ini spesial. Oke. Spesial. Sorry, hari ini saya nggak pakai masker Iya. karena kelonggaran aturan, beberapa rangkaian vaksin sudah terlewati juga. Udah vaksin? Sudah no, Bos. 3 booster? Kalau 3 jelalah ini kok jadwal antara jadwal vaksin sama jadwal kerja saya ini kok bertentangan. Koncone Pak Babin itu kudu wis vaksin. Ini sudah daftar Pak kemarin Oke, Pak. sip. Ya. Mohon izin Pak, Oh, maskernya bisa dilepas Pak. oke. Ya untuk konten ini aja sih. Iya. Oke, hari ini saya akan diskusi dengan partner apa namanya, partner kerja Iya. di desa ya. Iya, betul. Nah, kebetulan beliau ini Babin Kakitmas sama Babinsa Betul. yang terjun langsung di desa ya, Betul. bersinggungan dengan masyarakat. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan profil dari beliau berdua. Perkenalkan Mas Daton ya. Nama jelas Agus Purnomo. Agus Purnomo Pak ya. Pangkat jelas Bribka. Kita Bribka itu Brigadir Kepala Kesatuan Dinas di Polsek Banyangan, Polres Kediri Kota, Polda Jatim. Nah, kebetulan pada saat ini saya diemban tugas menjadi Babin Kamtibmas Desa Banyangan. di interaksi ke masyarakat lebih nih Pak ya. Ya, pendekatan intinya itu kita tidak ada ini, maksudnya harus dekat lah kita sama masyarakat itu. Ya harus. Ya. Karena Polri itu harus merakyat ya, Pak. Yo, 3M katanya Pak. Iya. Apa itu 3M? Melindungi, Oh, mengayomi, iya, betul. dan apa M yang satu itu Pak? Dan Memasyarakat, melayani, ya. melayani. Melayani ya. Melayani. Oke. Yang satunya ini beliaunya sangat istimewa bagi saya. Selain apa namanya, senior, ini juga apa namanya, konco ngopi. Masuk, Mas. Konco ngopi. Masuk. Nah, beliaunya ini adalah dari Koramil Banyan Pak ya. Koramil Grogol. Grogol ya, Grogol. Oke. Profilnya Pak, ini dengan pangkat apa Pak? Perkenalkan Mas Dato, nama saya Pujiono, pangkat sesan 2. Saya dinas di Koramil 05 Grogol. Selama ini saya di Desa Banyangan ditugaskan sebagai Babinsa baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru aja 2 tahun ya. Ya. Kebetulan bareng Mas Daton Bareng ini. ya? Iya, kebetulan bareng saya, Pak Puji masuk Desa Banyangan itu kebetulan bareng baru juga. Oke. Jadi Jadi ada pengalaman tersendiri lah nanti. oke, siap. Jadi gini, Pak Agus, Pak Pujiono, sengaja saya mengonten jenengan berdua. Artinya gini, saya tertarik dengan apa namanya, profesi jenengan berdua, Babin Kamtibmas, Babinsa, yang kesehariannya itu interaksi dengan masyarakat yang kompleks majemuk lah. Iya. Ya, tapi yang di sini saya tertariknya lebih ke yang mayoritas ini kan dalam tanda kutip kan petani nih. Iya. Tentunya kan nggak asing tuh Pak. Iya, betul. Kalau boleh tahu latar belakang jenengan ini dari keluarga nih Pak ya. Iya. Ada nggak orang tua atau mungkin mertua itu basicnya petani ini. Ya. Jadi Pak Agus ini nih. Jadi gini Mas Daton, kebetulan orang tua saya itu juga dari petani.
jadi saya mau nggak mau ya harus meneruskan perjuangan beliau. Petani itu saya anggap sebagai pahlawan ya. Iya, soalnya tanpa petani kita tidak ada apa-apa. Cuma kita jarang berekspos, para petani itu jarang berekspos gitu. Jadi saya menekuni, sebetulnya saya dari awal itu petani itu apa itu iya. ya? Nggak menjanjikan ya? Gitu kan, apa ini petani? Apa itu ya? Iya. Tapi setelah saya menjadi anggota Polri, malah saya jadi justru tertarik di dunia pertanian gitu. Yang menarik dari petani itu apa, Mas Agus atau Pak Agus nih? Ya, yang menarik nih. Pada awalnya itu yang bikin saya menjadi menarik menjadi petani, satu sisi itu kebutuhan ya, kebutuhan sehari-hari pokok kayak semacam makan, semua sayur, itu berasal dari tanaman. Dari situ saya berpikir gimana caranya beli bahan pokok itu untuk mengurangi pengeluaran ya, ya? pengeluaran. Oke. Jadi gajinya utuh. Enggak ya Pak ya? Tetap untuk membantu Ya, gaji. Untuk membantu gaji betul, ya. Jadi ya. apa namanya, cadangan Ya. Intinya untuk mengisi lumbung pangan di rumah biar tercukupi gitu. Kalau dari Pak Puji ini ya asing lah ya. Dari informasi yang saya dapat memang beliaunya ini dilahirkan dari Anak petani juga ini ya. Sama. Jadi saya rasa lebih paham ini masalah tani ini. Ya benar Pak Puji ya. Betul. Alhamdulillah saya dilahirkan dari anak petani. Saya dari kecil juga ikut orang tua diajarin bertani, bahkan baca pun saya bisa dulu Mas Daton sebelum jadi tentara. Setelah saya jadi tentara, hidup di Jawa Barat, saya di sana bertani juga. Bertani cuma bukan bertani dari sini padi, jagung, bukan. Di sana sayuran. Nah, ini ilmunya bisa Ya, dikembangkan di Kediri ini ya. Betul. Begitu saya kembangkan di Kediri ini tidak bisa, Mas. Saya nanam cabai itu malah puter kalau orang Jawa bilang gitu. Sama kayak di kebun kemarin punya saya itu. Betul. Ya, next nanti dari hasil perbincangan ini perlu kiranya kita akan lihat kesehariannya di luar jam dinas Pak ya. Ya betul, di luar jam ini dinas. mesti aktivitas taninya di luar jam dinas. Iya, Betul. pasti. Kita Dinas akan, tetap nomor satu, Pak. ya, Dinas. Ya, jadi kan harus menjunjung profesionalnya Iya. itu Pak. Meskipun kita petani, tetap dinas nomor satu. Ada waktu sedikit kita gunakan untuk ke kebun, gitu loh, ke sawah. Refreshing, istilahnya refreshing. Kalau kita ke kantor aja pusing, Mas. Iya. Betul nggak? Penat. Nah, ini Pak, ini yang menarik ya buat saya Pak. Artinya gini, kalau dulu masih kecil ya kan, artinya gini, bertani itu kan hal sing istilahnya kita dari kecil kan nggak tahu hasilnya kayak apa, biayanya kayak apa, Ya. ya. Ya, Kita sebagai anak, minta ini harus dituruti. ya, Sekarang kan terjun sendiri nih ya. bertani Pak. Hmm. Tentu ada kalkulasi nih ya, hubungan ekonominya ini ya. Akhirnya tahu sendiri nih, biaya yang saya keluarkan sekian, hasilnya sekian. Nah ini kan merasa, Iya. ya kan? Itu menurut panjenengan ini biayanya itu gimana ini? Jadi gini Mas, kalau menurut saya pribadi, kalau dunia pertanian, kalau dihitung secara realnya dari modal awal sampai modal akhir itu sebetulnya tipis, Ya, tipis. tipis. Cuma keuntungannya itu ada satu, kita ketika ya dibawa pulang itu dulu, ketika bahan itu naik kita jual. Terus satu sisi lumbung kita juga terpenuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, betul. Tapi kalau monoton petani saja itu tak kira kok enggak ini. Cara kasarnya ngomong enggak kubuk. Berat. Iya. Tipis lah intinya. Harus di Makanya kan yang saya perhatikan, saya himbau kepada warga saya itu rata-rata emang petani di khususnya desa Banyan itu
sampingannya itu pasti mempunyai ternak. open ya. Ya. Kalau bahasa di kampung itu kan rojo koyo ya. open. Jadi satu sisi dia setiap hari ke sawah Pulangnya bawa nyari rumput, nanti dikasihkan ke hewannya. Seperti itu. Kalau dari Pak Puji sendiri ya Pak, biaya ini menjadi kendala nggak? Biaya sekian, hasilnya kok sekian gitu. Awalnya juga sama Mas Mas Daton. Kalau tani itu saya kan hanya sampingan, tidak banyak. Saya juga tanah itu menyewa. Sewa Pak ya? Ya sewa, bukan punya pribadi, bukan. Ya saya anaknya petani, nggak punya sawah, hanya nyewa. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Tapi menarik ini. Ya menarik. Anaknya petani tapi nggak punya sawah ini. Sawah. Menarik ini ya. Betul. Buat nyambung kehidupan ke depannya, Mas. Oke. Jadi intinya kan perhitungannya lebih kan akhirnya di situ. Iya. Perhitungannya lebih, ada biaya sewa, biaya produksi untuk tanam. Kan Betul. seperti itu Pak Puji. Tetap Mas. Kalau bertani kita nggak kubuk, kalau orang Jawa kan nggak ada untungnya. Nggak sumbut lah ya. Ya percuma Mas. Capek Ya. doang. Capek doang loh. Tiap hari kalau kita ada waktu senggang setelah dinas pulang kita ke kebun seperti itu Mas. Siap. Terus gini Pak, dengan basic profesi jenengan ini, satu dari Pak Agus seorang Polri, dengan seorang TNI, malu nggak nih? Terus kesehariannya di luar jam dinas itu, kesehariannya itu bertani gitu. Kenapa harus malu, Mas? Tani itu pekerjaan yang mulia. Masya Allah, ini catatan. Kenapa harus malu? Kadang kan ada yang malu tuh. Ya. Walaupun tidak banyak pasti ada. Oh ngapain? Saya sudah enak kok, sudah bersepatu, berseragam bersih, rapi, kelihatan gagah. Kan ada ini sebagian ini. Jadi gini, kita juga mensukseskan salah dari itu termasuk masuk dalam kategori ketahanan pangan. Mensukseskan ketahanan pangan di Indonesia ini. Jadi kita kenapa harus malu? Bangga harusnya saya. Satu sisi saya sebagai Polri, anggota Polri, satu sisi juga sebagai petani. Gitu. Jadi bagi saya nggak malu. Sebenarnya kalau kesimpulan saya dari profesi panjenengan berdua ini kan ada korelasi nih sebagai apa namanya indikator atau istilahnya apa Pak? Memantau. Betul. Artinya memantau harga-harga kan juga ini mengikuti tak kira-kira. Oh harga sekian, kok ini dijual sekian, ini pasti ada yang nyetok ini kan gitu ya. Akhirnya tahu dari apa yang dilakukan sehari-hari ini kan Pak. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya jangan malu dengan apa yang kita lakukan, walaupun mereka beliau berdua nih yang kita lihat dengan pakaian kebesarannya gagah, tapi kesehariannya juga ternyata sama dengan saya. Ya, iya Mas. Mencangkul. Nah, jadi kita kampanyekan Pak. Oke. Bangkitkan petani. Ya ada. Kalau petani itu maju, petani itu makmur, ya negara pasti akan makmur Pak. Jangan meninggalkan jejak yang Ya, dahulu. karena konsep ketahanan pangan itu juga Betul, termasuk pangan. ketahanan negara Pak. Betul Iya. betul Mas Daton. Oke. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Saya akan ulas hal-hal menarik dari beliau berdua ini. Oke. Salam tani Pak ya. Oke. Ya, Oke. salam tani. Salam tani.